Argentina gagal back to back tahun ini, Messi bukan jadi masalahnya. Karena Messi udah nggak apa namanya, Masih jadi blame-nya, performanya ya, ya. Jadi kambing hitamnya lah Messi kah? 1000 gol ya Ronaldo gitu kan, sama apapun historisnya mereka, Ronaldo menurut gue tetap respect sih gitu. Blessingnya keren banget tuh kiper, udah cuman Benar. tampil debut di Piala Dunia di usia 40 tahun. 40 tahun ya. Followers dari 50K tadi gue lihat tuh, kalau ada yang posting 50K jadi 5 juta, gila ya. Betul. Gila banget, gila banget. Kembali lagi di Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Oke, hari ini gue kedatangan orang spesial, tamu spesial. Selamat datang Gian Triawan Putra alias Konolo. Anjay. Ayo, gimana Bro. Bang? Sehat Bang? Thank you bro udah datang. Yo, Ini iya. seorang kolektor jersey, football enthusiast, Ya. terus bocil Messi. Bocil Karena Messi. kita lihat dari bajunya langsung. Bocil Messi angkat Messi trofi mania. pertama bersama Argentina. Betul. Keren sih. Keren ya? Copa America Copa America 2021 20 ya. Itu ada MDT-nya. lawan Brazil. Argentina baru nanti main. Kita bahas yang udah sedikit yang udah berlalu. Satu pertandingan yang sangat menarik di Piala Dunia 2026, Spanyol lawan Cape Verde. Bacanya gimana sih ini? Tanjung Duren. Ini salah satu yang menjadi sorotan aksi kipernya, namanya Fozinha. Iya, Jose Diaz Fozinha. betul. Josimar Diaz Fozinha. Dia ada 7 saves, 7 atau 8 saves, berhasil mempertahankan gawangnya di debut Piala Dunia usia 40 tahun. Benar. Spanyol turun dengan sekuat yang tidak utuh karena Lamine Yamal Ya. nggak main Masih ya. cedera kemarin. Masih cedera, belum fit 100%. Belum fit 100%. Lu ngeliatnya gimana, Mono? Maksudnya ini pertandingan Spanyol sang jalan juara, hasilnya Betul, bertahan betul. imbang. Sebenarnya ngomongin pertandingan semalam ya, Iya. gitu loh. Menurut gue sih emang secara pemain, secara statistik kita udah bisa lihat sendiri ya, secara passing akurasi, secara shoot on goal juga. Cuma emang belum ketemu aja sih. Mungkin Spanyol belum nyetel aja nih. Cuma kalau gue juga unik sih, maksudnya dia bisa nahan Spanyol. Tapi ada cerita lucunya tuh kalau menurut gue Spanyol tuh ini ada digadang-gadang juara secara teori cocok logi. Oke. Yang dimana di 2010 juga sama soalnya. Pas dia 2010 menang, kalah bukan sih dia? Iya, Di enggak, laga pembuka? dia nggak golin juga. Oh si 1-0 Spanyol kan? waktu itu. Habis itu dia nggak menang di match pertama. Hmm. Match pembuka juga sama, South Africa lawan Meksiko. Penyanyi juga sama, Shakira. Jadi ada cocok lagi nih, udah banyak nih. Cocok logi lu mulai mengarah pada Iya nih, Spanyol bisa juara ada nih. pada jalur juara. Benar, bisa jadi. Karena juga dulu pas Messi juara 2002 juga sama kan, Iya, kalah iya. sama Arab Arab. kan. Cuman ini ada cocok lagi. Tapi kalau secara match sih gue ngeliatnya cuman ya belum beruntung aja sih dari attackernya Spanyol, dan juga emang lagi lihat sendiri kan ya, kipernya sampai followersnya dari berapa ribu Iya sekarang tuh, sampai 5 juta. 5 juta nggak tahu sekarang. Kayak mungkin 6 kalau sekarang. Jadi udah ini banget sih. Gila, dapat blessingnya keren banget tuh kiper, udah cuman Benar. tampil debut di Piala Dunia di usia 40 tahun. 40 tahun ya. Followers dari 50K tadi gue lihat tuh, kalau ada yang posting 50K jadi 5 juta, gila ya. Betul. Gila banget. Terus juga ada match lain yang seru juga, itu dari Belanda. Betul. Belanda yang bermain imbang dengan Jepang 2-2. Gue cukup menarik juga karena dengan komennya Ronald Koeman ya. Maksudnya dia sedikit menyindir masyarakat Belanda dan ataupun pemain Belanda sendiri kayaknya menganggap remeh negara-negara perwakilan dari benua lain ya, dari benua Eropa. Padahal kita tahu Asia Jepang, lebih tepatnya ya. Jepang udah mengalami perkembangan pesat ya. Jepang ada perkembangan pesat dalam, dia punya planning kan 100 tahun ya. Betul, 100 tahun. Nah ini lo ngeliat permainan Jepang, apakah memang sudah berada di level yang sama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda, gimana? Ya. Kalau gue lihat dari segi pemainnya dan juga segi tim, Jepang kan sebenarnya dia belum terkalahkan ya kalau nggak salah ya. Dia tuh nggak terkalahkan selama berapa tahun kemarin tuh, dari dia menang lawan Jerman,
dia menang lawan Spanyol, ya kan kalau kita lihat statistik ya, Iya. setahu gue tuh seperti itu. Dan memang kalau ngomongin secara ekosistemnya sih yang gue suka lebih tepatnya di Jepang ini kan dia punya tadi 100 tahun tadi tuh menurut gue udah keren banget sih. Maksudnya itu 100 tahun apa sih? Jadi 100 tahun itu tuh dia punya misi untuk menjuari Piala Dunia. Baru bikin league-nya aja kan, J-League itu 1992. Iya. Dari situ dia punya target 100 tahun dia harus punya World Cup. Dengan percepatannya dia kemarin tuh habis anniversary 30 tahun tuh mungkin 3 tahun lalu, sekarang udah 33. Yang dimana percepatannya sangat kuat banget, Bang. Yang dimana dia itu punya target lebih cepat lagi, 50 tahun juara Piala Dunia. Iya. Yang gue lihat juga ya sekarang bukan masalah pemain juga, tapi masalah ekosistemnya, fansnya. Kalau lihat ke sana, fansnya tuh nggak cuma orang-orang hooligan aja yang lebih gimana, tapi anak-anak, orang tua, terus secara fans, secara merchandise, secara collab mereka juga, dan emang secara budaya itu dibangun banget sih. Menurut gue juga, gue sukanya Jepang tuh ya akademinya. Beberapa gue pernah dengar kotipan-kotipan orang tuh bilang bahwa di Jepang itu kalau main tuh emang sangat rapi gitu, dan emang kan ada beberapa negara yang identik dengan partinya gitu kan, maksudnya main-main terus kayak apa-apa sosial media gitu kan. Ada beberapa pemain legend kan ngomong kan, sekarang anak-anak ini pada foto-foto aja di sosial media, bisa apa, sedangkan dulu kan emang lebih keras. Tapi kalau ngomongin secara spek pemainnya Jepang, menurut gue dia punya apa ya, punya tujuan yang jelas masuk World Cup, dan emang kita lihat sendiri ya kan, si Jepang ini sudah berapa lama dia selalu hadir di Piala Dunia dari 2002 sampai sekarang, dia nggak pernah absen. Tapi kenaikan juga tuh sampai kemarin masuk ke berapa seper-16 final sampai dan lain-lainnya. Maksudnya menurut gua Jepang bisa menjadi salah satu tim pertama sih yang Tapi bakal megang. pas lu ke Jepang, misalkan Jepang ini setahu gua sepak bola ini bukan olahraga utama dulu ya. Betul. Kalau dulu ya, Iya. ada baseball di sana sebenarnya yang olahraga baseball. lebih Masih favorit kuat. masyarakat. Masih kuat. Dibanding sepak bola gimana? Apakah sepak bola berhasil menyaingi lebih terkenal kah jadi menjadi di masyarakat Kalau gue lihat Jepang? sih sebenarnya emang awal mula Jepang suka itu gara-gara Tsubasa sih. Iya. Tsubasa itu emang ngebuat orang, dan kalau lihat tuh Kubo dan lain-lain itu emang hero-nya mereka tuh Tsubasa yang buat mereka tuh pengen jadi pemain bola. Tapi kalau ngomongin masalah di sana, tetap sih maksud gue bola tuh udah jadi, karena mereka tuh akademi juga bagus kan. Dan ada beberapa orang tuh setahu gue Kubo atau siapa ya, emang dia tuh bisa cek tadi di Google ya, yang dimana itu dia emang lulusan dari kayak pemilihan terbaik itu, masuk akademi ke universitas akademi, itu. baru dia luar kan. Tapi Iya. emang secara spek pemain kan sekarang kita lihat beberapa pemain Jepang emang terbesar juga sih di Asia, dia yang di tim-tim besar udah ada kan, mau di Liga Jerman, di Liga Inggris, Itali, Liga Spanyol, Liga Italia, Inggris, iya. Jepang banyak banget gitu Banyak. loh. Dan emang mungkin emang itu sih kuncinya dari dia nggak cuma buat pemain doang. Kalau misalkan mungkin kita ngomong tadi Belanda, dia mungkin masih generational lah, kayak ada yang jago emang siapa. Tapi kalau di sini kan Jepang ngebuatnya emang dibikin ekosistemnya bagus, jadi pemain bisa jadi aja siapapun yang dipilih gitu. Tapi emang balik lagi, talent juga kan lahir dari kerja keras juga bisa kan, yang dimana menurut gue dengan udah ada wadah yang benar dari Jepang ngebuat dari awal 100 tahun tadi, nyambung ke tadi ya sampai ke pemain yang bagus-bagus sih. Itu pendapat gue aja sih. Jepang ini ke Piala Dunia ada sekitar, gue lupa 7 atau 8 ya, negara Asia, Iya, betul. dari benua Asia, dan sejauh Arab, ini dan lain. belum ada yang hasilnya negatif. Paling Ya, bagus Korea Selatan ya, dia menang lawan Ceko. Sama Australia. Australia juga ya, wakil Asia, gue lupa. Betul, wakil Asia. Oke, yang lainnya imbang lah. Tapi banyak lawan tim besar kayak Arab Saudi, lawan Qatar. Uruguay, Ya. Qatar juga imbang, Iran imbang. Ya, Kita belum lihat. Yang salah satu yang gue tunggu Uzbek sebenarnya. Oke. Uzbek belum main, terus selanjutnya ada Irak juga yang belum main kan. Betul. Lu ngelihat di Piala Dunia ini bisa bicara apa Asia sebenarnya? Ngelihat perkembangan sepak bolanya. Kalau gue lihat sih tadi sih, kalau di Asia juga sama ya. Kalau ngomongin secara kita nggak bisa, Eropa mungkin emang bisa jadi salah satu dulu utamanya lah untuk piala untuk sepak bola ya. Tapi kalau sekarang Asia menurut gue juga udah mulai kelihatan lah taringnya gitu. Tapi emang kalau ngomongin secara sepak bola, gue juga bukan sebagai pengamat sepak bola yang sangat ini, gue cuma opini pribadi aja ya Bang ya. Jadi maksud gue cuma lihatnya ya, kita lihat dari hasilnya aja. Kalau zaman dulu mungkin bisa kebantai lah tanda kutip gitu loh. Kayak dulu tuh kayak ya paling berapa 3-0, 4-0, 5-0 kayak dulu kita ngelihat si Jerman ngebantai 7-1 ya kan, atau 8-0 atau apa kayak, maksudnya kayak dulu kan kayak gitu banget kan. Sekarang kan imbang, bisa menang. Jadi kayak mungkin ya sekarang bukan masalah statistiknya kita lihat, emang gak cuma masalah pemain, tapi masalah ya mereka udah punya gaya sendiri kan. Kalau lihat setahu gue di Jepang juga pakai itu, pakai tanda
nomor berapa tuh pas di Belanda dia pakai Oh yang papan gitu pergantian kan. papan skor, Iya pakai papan papan gede gitu kan apa pakai pelatihnya. kodenya dia Iya, kan, dia iya. pakai kode ini buat Nomor apa buat 3, apa. berarti itu kayak strategi Ya ya. maksudnya kan nggak cuman kayak gitu, ada strategi-strategi yang Iya, iya. dipunyain sama Asia kan, tapi kalau ngomongin Asia juga secara pemain secara apa juga udah bagus-bagus kan gitu loh. Maksudnya udah kita nggak bisa memandang Eropa Asia. Mungkin dulu kan karena masalah faktor badan ya kita lebih kecil-kecil atau lebih apa, tapi sekarang juga nggak semua kecil-kecil kan juga jadi utama untuk nggak jago gitu kan. Banyak yang kecil-kecil juga jago-jago juga gitu kan. Ya Messi aja tinggi cuma berapa meter gitu kan, 160 sekian udah bisa juara dunia. Tapi ada pengaruhnya misalnya kayak pemain dunia nggak sih datang ke Asia ketika dia berumput di liga? Kan dari tahun 90-an ya sebenarnya Ya, 92. udah banyak pemain-pemain top Eropa Iya. mengakhiri karir lah. Mulai Iya. ke Asia, dulu tuh Jepang, Betul. banyak ya. Dan sekarang berapa tahun terakhir Arab Saudi. Arab Saudi, Mulai betul. dari sejak Ronaldo, abis itu Iya. memang kekuatan finansial lah, uang lah ya Betul, memang betul. yang membuat mereka Mau ke datang sini, ya. betul. Tapi kalau kita lihat statistiknya juga sebenarnya ya lucunya Liga Arab tuh menyumbang lebih besar daripada Liga apa, gue pernah baca, gue lupa. Kita bisa cek di Google ya. Yang di mana Liga Arab ini menyumbang hampir 30 sekian pemain yang Iya, main iya, di World iya. Cup, sedangkan Iya, iya. kalah sama Liga apa gue lupa, antara liga-liga gede juga pokoknya kok. Itu kemarin ada yang ngebandingin juga kayak Milan cuman berapa nih? Milan cuman atau Iya, Juve 4 Al Hilal pemain, berapa Al Hilal 9 atau Al Nassr berapa gitu kan. Iya sih. Jadi emang ya kalau ngomongin tadi balik lagi ke liga kan mereka juga Iya. berbenahnya itu nggak cuman di timnasnya kan awal kan dari tim lokal dulu ya kan ke semuanya, baru kan antusias juga makin gede sih. Tapi emang kalau ngomongin Asia menurut gua tetap nggak bisa dipandang sebelah mata. Tetap ya namanya juga bola itu bundar ya, yang dimana pasti secara statistik juga kita lihat lah tadi gue bilang dia udah nggak dibantai-bantai banget sih, udah lebih bagus lah. Tapi udah siap jadi benua ketiga yang menjuarai Piala Dunia? Ya semoga kita bisa. Jepang sih, gue lihat Jepang keren banget sih bang, kayak dengan dia bisa kemarin menang lawan Jerman, dia bisa lawan Spanyol, kayak itu gila banget sih. Ya sih, tapi Jepang itu setahu gue sih prestasi terbaik kan di per-8. Betul. Dia harus ya minimal bisa perempat final atau Ya semifinal kayak Maroko yang Iya. bisa ini ya seperempat final. Kalau semifinal kan terbaik Asia itu Korea ya tahun 2002. 2002. Oke. Betul. Mau nggak kita ngelihat Jepang penampilannya bisa mengejutkan di Piala Dunia tahun ini? Betul. Nih, gue pengen lihat Messi sebenarnya Messi karena gue jadi tertarik lu pakai jersey Messi dari tadi. Menurut lu ngapain Messi main Piala Dunia tahun ini? Kalau menurut gue bang ya, menurut gue ya secara emang bener sih, kayak ini Messi udah waktunya pensiun. Kemarin dia sempat pensiun kan, waktu pensiun dia balik lagi. Pensiun berapa kali ya? Kayaknya 2016 kan dia pensiun ya? Dia sebenarnya bukan, ya sebenarnya pensi gimana ya, dia kayak agak bete ya, maksudnya bukan bete juga sih, kayak udah capek juga kan bang, gendong final bayangin 2014 Final. siapa pemainnya yang kita tahu, maksudnya secara spek pemain itu nggak sekuat itu ya, biasanya kan base dari River Plate, base dari mana, maksudnya nggak terlalu gede banget kalau menurut gue ya, kacamata gue tuh kalau ngomongin Argentina tuh beberapa pemainnya bagus-bagus sih, tapi pas yang zaman Messi itu paling siapa sih ya, kalau ada Di Maria, tapi kan ada Palacio, ada Hugo dan lain-lain, maksud gue juga nggak yang lagi kuat-kuat banget gitu kan. Tapi ngomongin secara Messi ya menurut gue dia sebagai pelengkap aja sih bang, jadi kayak dia udah dia kan nothing lulus juga kan, kayak udah gitu loh, dia menang ya alhamdulillah, kalau enggak juga mungkin ya dia udah pernah menang gitu, seenggaknya udah pernah menang. Tapi kalau ngomongin dia mungkin ya sebagai icon, tetap masih jadi icon sih, jadi nggak mungkin dia nggak hadir sih. Ya, dia juga masih bisa main kan, karena kan kalau di Inter Miami juga dia masih main dan performa juga masih bagus, masih man of the match, masih bisa membuat sebuah perbedaan gitu. Tiba-tiba dia free kick goal atau dia ngasih assist, itu kan masih ada lah dia perannya. Kalau menurut gue misalnya kayak gini ya, Messi ini kan sebenarnya kalau di Argentina ya kita ngeliat Messi jauh lah lebih di atasnya Maradona. Karena walaupun Piala Dunia sama, jumlahnya 1, Iya. tapi dia bisa katakanlah dia Ballon d'Or Rekornya berapa, banyak, ya. Liga Champions berapa. Iya. Apakah perlu pembuktian lagi bagi Messi untuk oke gue yang terbaik dari Argentina sebenarnya? Sebenarnya secara statistik, balik lagi ya, secara pemain dia juga di Argentina rekornya udah banyak banget kan. Ya tadi Ballon d'Or udah lebih banyak, dan emang secara main juga udah beda sih dari dulu. Dulu kan dia mainnya lebih gimana, sekarang kan udah lebih santai kan. Sebenarnya dari 2000 berapa juga pas di Barca dia juga udah mainnya nyantai, dia visioner kan. Kalau yang gue bilang tadi, gue sempat lihat ini bang yang pas dia assist di Belanda tuh 2022. Iya 2022 itu juga. kan menurut gue kayak no look pass itu gacor banget sih. Ya dia banyakan jogging lah. Iya, yang jogging, tapi maksudnya secara dribbling tiba-tiba tengah lapangan ngasih assist langsung golin tuh, Molina kalau nggak salah kan, Iya. atau si siapa tuh, yang dimana menurut gue juga si pemain Belanda tuh sempat ngomong, sempat di interview, gue juga nggak nyangka tiba-tiba dia ngoper ke situ gitu loh.
dari secara real aja kok dia bisa ke sana gitu Iya. kan. Tapi emang kalau ngomongin secara prestasi menurut gue ya itu kan perdebatan gue jujur aja kan gue nggak hidup di era Maradona kan. Iya, Gue iya. cuma melihat secara historis, secara ya mungkin dari YouTube dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin secara magicalnya, ya gue liat banget Messi sih. Maksudnya gila dia bisa sampai kayak gitu. Ya kalah final di Copa, kalah final di World Cup gitu. Itu kan bouncingnya dia juga mentalnya gila banget. Dan emang kalau gue lihat di 2022 kan emang itu udah kayak dia kayak pemimpin belakangnya pada ngikutin, udah kayak gitu banget kan. Jadi emang secara spek pemain juga menurut gue juga ya oke-oke aja lah gitu. Nggak yang gimana-gimana kan itu Rising, McAllister itu juga Iya, iya. masih di Brighton, belum di Liverpool kan. Terus sih ya masih kayak gitu-gitu aja sih Bang. Maksud gue nggak yang kayak gimana-gimana secara pemainnya ya, tapi ya emang Messi-nya banget masih kayak ngegendong lah. Nah, menurut tuh sekarang kalau kayak gitu, kalau Messi Argentina gagal back to back tahun ini, Messi bukan jadi masalahnya. Karena Messi udah nggak apa namanya, Masih nggak jadi blame-nya, performanya. Ya, ya. jadi kambing hitamnya lah Messi kah? Ya kalau misalkan fans yang nggak suka pasti akan tetap gitu sih. Oke. Ya udah Messi udah habis nih masanya, udah bener kan emang kemarin misalkan anak FIFA dimenangin gitu kan, Iya, balik kayak gitu-gitu iya, kan. iya. Ya, tapi ya balik lagi sih kita akan biasa orang akan tetap akan respect dengan lihat dia juga sih perjuangan dia, dengan dia bisa sampai ke final 2014, dia bisa sampai ya 2002 juga masuk final 2026 kita nggak tahu ya dia sampai di mana ya. Cuma kan kalau misalkan emang dia bener lanjut terus kan bisa ketemu Portugal kan kalau nggak Bisa. salah secara bagan kan. Jadi maksud gua kayak ini sih Bang kayak masalah kambing hitam tergantung dari teman-teman sih lihatnya kayak gimana. Kalau gue sih mungkin udah nggak terlalu se ini banget sih gitu loh. Nah, Ya. kalau gue balik aja back to back, akhirnya berhasil back to back Ya, tanpa peran Messi yang banyak, Betul. katakan di lapangan ya. ya, ya. Apakah prestasi juga bagi Messi? Pasti lah, pasti Oke. akan tetap akan jadi prestasi dia juga dan tetap masih nama dia sih yang akan nge-carry Argentina sih gitu. Kayak kalau nggak ada dia gitu. Walaupun kita lihat dari kemarin kan sama kiper juga lagi jago kan. Martinez juga lagi yang pas momen dia ngasih nepis tendangan krusial itu kalau nggak kan bisa kebobolan kan. Dan emang itu menurut gue final terseru sih yang kemarin itu Iya, ya, 2022. best final ya. Best final menurut gue tiba-tiba Menurut gue sampai yang pernah gue tonton. wah, gila sih sampai kayak gitu kan. Tapi emang ngomongin secara prestasi ya pasti tetap akan dia. Tapi dia kan emang timbal banget kan yang dimana tetap semua akan naik. Tapi menurut gue tetap ikonnya dia sih Bang. Maksudnya nggak bisa dipungkiri lah gitu. Tetap sosok dia akan kesorot terus. Martinez tuh cedera bukan sih kemarin? Kayak patah tangan. Dia patah tangan terjadi kan? kemarin kan. Iya, cuman ya nggak tahu nih dia main apa, nggak tahu gue sih masih belum dulu sih. Dia maksudnya memaksakan pas Aston Villa pas dia Iya, pas final Europa League ya? gitu. Iya. Cuman ya itulah ininya dia kan, eagernya dia kan gitu. Oke, so, lu tadi sempat nyinggung dengan final pertemuan Ronaldo dan Messi. Kemungkinan belum pernah ketemu selama Piala Dunia. Dari mereka ikut serta 2006 kalau nggak salah pertama mereka sama-sama debut. Banyak yang bilang final idaman, tapi Betul. kalau dari Bagan kayaknya susah, kecuali ada yang kepleset nih. Iya, Ada yang kepleset di antara mereka. Tapi bisa emang ketemu gitu ya? Bukan tetap ketemu semifinal ya? Nggak, bisa ketemu di final, tapi salah satu kepleset antara salah satu jadi runner up atau peringkat Oke. 3 terbaik. Ini bisa ketemu, karena ya. mereka akan beda bagan. Ya. Tapi kalau sama-sama jalannya mulus, jadi juara grup, nggak ketemu. Itu paling mentok di perempat final. Perempat sama final, juara. setahu gue, iya. Bagan. Nah, apakah menurut lu berpendapat juga Piala Dunia ini akan indah berakhir ketika Messi dan Ronaldo bertemu di final? Ya sebenarnya kalau ngomongin gue jujurnya pas di tahun ini tuh menurut gue Portugal tuh salah satu skuad terbaik sih untuk secara kedalaman skuad ya. Yeah. Gitu loh, dari yang udah jagonya sama yang masih mudanya. Jadi gue lihatnya mungkin kalau secara spek pemainnya tuh udah lagi bagus-bagusnya gitu. Kalau sebenarnya kalau gitu selalu gue bilang siapa sih paling isinya gitu loh. Kayak nggak terlalu yang gimana-gimana kan. Maksudnya lu juga pemain mana nih gitu pas di 2022 kayak siapa gitu. Tapi kalau ngomong masalah final ya pasti sih itu kan ya sebenarnya perdebatan GOAT ini kan udah selesai nih pas waktu World Cup menang kan Iya. Cuma kan mungkin tetap aja ada yang wah kan World Cup cuma 8 game, 7 game, 7 game, bla 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 bla. Tapi maksud gua kalau ngomongin final ya tetap balik lagi sih. Ya semua punya fansnya masing-masing gitu ya. Semua saling respect juga kan. Kalau misalnya emang yang udah pinter mah fansnya tahu oh ya emang Ronaldo jago, yang satu lagi oh emang Messi jago gitu. Ya sama-sama jago juga sama gitu kan. Secara 1000 gol ya Ronaldo gitu kan sama apapun historisnya Ronaldo menurut gue tetap respect sih gitu. Tapi gue cukup mengkritik tuh pernyataan orang World Cup cuma 8 game. Enggak. World Iya, Cup iya. ada kualifikasinya dulu itu dari awal orang main. Masalah mental juga kan. Iya. Gak segampang itu kan biasanya gitu kan. Cuma 7. Iya. Kayak Champions League juga sama kan. Cuma Iya, 4 tetap game. aja sekarang
orang dari kualifikasi dari benuanya kalau dia nggak lolos masuk ke playoff atau gimana kan Benar. ada tahapannya. Belum juga mempertahankan dia nggak cedera, Iya. dia juga harus performa juga Dan harus kalau bagus, soal kan. 8 game terakhir ya itu memang permainan apa yang namanya strategi, tinggal Iya, betul. banyak pelatih termasuk yang menurut gua berhasil ya Italia 2006 ya. Betul. Dengan skuad oke tapi nggak terbaik ya Italia Iya, waktu iya, itu. iya. Tapi pelatih berhasil memanfaatkan timnya Betul, untuk jadi juara ya. Iya, iya. Gue mau nge-highlight sedikit next match. Sisa-sisa terakhir pertandingan. Besok ada Portugal lawan Kongo Oh ya, yang seru Best. menurut gua dan satu big match Inggris Kroasia. betul. Ini menurut gua big match. Menurut lu Inggris turun dengan datang ke Piala Dunia dengan membawa kembali ekspektasi sebagai Iya, selalu coming home. Iya, iya. Gimana menurut lu? Paling dari aku terakhir ya, kalau misalkan itu kan sebenarnya England nih dia banyak banget talentanya. Ya kan, sampai Cole Palmer-nya nggak dipanggil nih. Kita kan juga nggak tahu nih secara pemain si Inggris ini menurutku juga tetap jadi ya Kroasia kuda hitam ya kan. Dari tahun lalu, dari berapa tahun lalu kan Ya, kuda ya. hitam. Dari 98 lah. Dari 8 lah kuda hitam terus dia kan. Tapi emang selalu jago sih. Tapi kalau ngomongin secara big match ini ya masih kayaknya Inggris lumayan oke. Tapi kita nggak tahu ya. Pelatih kan si itu kan si Tuchel kan, yang dimana mungkin dia punya rahasia sendiri lah untuk ya kenapa dia nggak bawa Cole Palmer. Setahu aku cuma ada yang cedera, backnya dia tetap nggak manggil Alexander Arnold, nggak dipanggil. TAA, Kenapa ya. juga nih TAA nih? Jadi mungkin dia udah punya, mungkin dia nggak masuk skema, nggak masuk ke skemanya dia, yang dimana mungkin aku masih mengunggulkan England sih. Secara squad depth-nya ya bagus-bagus sih gitu. Tapi gua rasa Kroasia tahun ini agak berat ya karena kayaknya Lars Modric juga iya, sama kayak nggak tahu squad-squadnya nih. kayak 2018 lalu masih Iya, terlalu dipertahankan ya iya, startnya. iya. Betul, Dan dia nggak menghasilkan bintang baru kecuali misalnya kayak Gvardiol yang masih Ya, dia dia level itu udah aja. 20 sekian juga, udah tua juga kan. Iya. Maksudnya udah enggak Masih gelandangnya masih Perisic, gue bilang wingernya kan masih main kan. masih walaupun ini udah umur lah, udah berat nih. Tapi kan ya mungkin ada seniornya, ada yang ngebimbing, ada ya junior yang masih baru kan. Cuman ya kalau aku sih tetap masih pegang England sih. Gitu, Bang. Oke guys, Oke. itu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, share kemana-mana. Bangku cadangan. Bangku Cadangan Podcast. Ini juga ada Inji. Inji. Support Inji. Inji. Coffee. Kopinya enak. Ini apa sih ini? Ini Rubinya apa? lebih tuh strawberry teh gitu. Teh pakai Oke, strawberry. gue coba dulu. Kayaknya Boleh. enak ini. Enak dong. Rasanya segar ya, kita lebih segar. Dan jangan lupa juga follow OG Jersey ya. OG Jersey. OG Jersey. OG Jersey yang mau nyari-nyari jersey tanya-tanya aja. Bisa, tanya aja dulu. Sama Mas Ono. Mas Ono Di situ langsung. juga ada Mas Bijay. Yoi. Anak gua, ha. Mas Bija ada selalu. Oke guys, Thank you. sampai jumpa. Sampai jumpa.